Masih melanjutkan pembahasan yang kemarin ya, seputar bagian dari QA mindset, strategi in design test case for the product. Kali ini saya akan coba bahas tentang memahami berbagai jenis pengujian yang terlibat dalam pengujian satu skenario atau understanding different type of testing involved in testing a single scenario. Nah, eh, 2 minggu lalu kalau nggak salah kemarin kita sudah bahas tentang contoh UI test ya, memastikan tampilannya sesuai atau tidak gitu. Kemudian sudah juga kita bahas mengenai apa itu functional test. Terus juga bagaimana cara kerjanya beserta contoh pembuatan test case untuk satu fitur ya. Kemudian juga kita sempat bahas apa itu API test dan bagaimana cara back-end dan front-end itu terintegrasi dan menampilkan data yang valid. Nah, itu semua sudah kita sempat bahas kemarin. Nah, kali ini saya akan coba masuk ke salah satu jenis uji testing yang nggak kalah penting ya di dunia pertestingan gitu, yaitu performance test gitu. Nah, di sini kan ada functional test, API test, sama kita masuk ke performance test. Nah, eh, sebelum masuk ke penjelasan mengenai performance testing, nah kita flashback sedikit ya tentang bahasan yang kemarin. Saya mungkin beri sedikit gambaran ya mengenai performance test. Nah, kemarin dalam pembuatan TSS yang coba terancang gitu ya, di dalam satu fitur apa lihat saldo, eh, dalam membuat test case tersebut saya memposisikan diri sebagai salah satu customer agar bisa membayangkan behavior apa yang biasa dilakukan sebagai seorang customer. Nah, dengan begitu saya bisa membayangkan beberapa case positif maupun negatif yang bisa terjadi. Nah, tapi di sini saya hanya membayangkan menjadi salah satu customer aja pada saat itu ya, buatan test case. Tapi bayangin kalau misalnya dalam sebuah aplikasi tersebut memiliki 5.000 customer aktif gitu ya. Ya, kita punya 5.000 customer aktif di dalam aplikasi. Lalu ada sekitar katakanlah 3.000 orang atau 3.000 customer mencoba login secara bersamaan untuk melihat saldo gitu ya, dari login sampai ke melihat saldo itu 3.000 orang bareng-bareng. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Kira-kira apa yang akan terjadi? Sekitar 3.000 orang akan mengakses API yang sama, jadi nggak peduli berapa banyak yang login, semuanya pasti akan menggunakan endpoint atau API yang sama. Nggak mungkin ada API yang berbeda untuk setiap flow yang sama. Nah, eh, saat 3.000 orang ini mengirim permintaan ke API di waktu yang sama, API tersebut akan di-hosting di satu server. Nah, mungkin untuk beberapa teman-teman yang masih awam, apa itu server? Mungkin saya sedikit jelaskan ya. Nah, server itu semacam katakanlah sistem komputer yang tugas utamanya adalah melayani permintaan dari perangkat lain seperti komputer itu sendiri, gitu ya, laptop, HP dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat dalam konteks aplikasi, server itu bertanggung jawab untuk menyimpan data dan mengirimkannya ke user saat mereka merequest atau meminta gitu ya. Misalnya ketika kita membuka aplikasi online. Nah, kalau seandainya ada 3.000 orang mencoba mengakses server yang sama secara bersamaan, bagaimana kapasitas server tersebut? Itulah yang jadi pertanyaannya. Nah, kita coba analogikan aja ya, server itu adalah sebuah laptop gitu. Nah, saat si laptop ini membuka satu atau dua aplikasi ringan, untuk kapasitas laptop yang standar ya, tentu nggak akan ada masalah gitu, lancar-lancar aja. Tapi bandingkan kalau kita buka aplikasinya 10, 20, 30 sampai 100 gitu secara berdekatan gitu ya, terus semuanya juga secara berbarengan itu kebuka. Nah, otomatis laptop akan panas, nah, kipas pendingin juga akan mulai bekerja lebih keras. Nah, artinya
laptop yang kita gunakan sedang mencapai batas kapasitasnya. Hal yang sama juga berlaku untuk si server ini. Jika ada apa? Jika ada 3.000 orang mengakses API yang ada di satu server, server bisa saja gagal menangani semua permintaan dari 3.000 orang tersebut. Dan akhirnya server bisa mati atau istilahnya server down gitu ya. Nah, um, kamu mungkin pernah dengar gitu ya istilah servernya down gitu ya, kita nggak bisa memproses permintaan. Nah, ini terjadi karena server nggak sanggup menangani beban yang terlalu besar, terlalu banyak gitu. Nah, sehingga API istilah itu gagal berkomunikasi dengan database dan memberikan respon kepada kita sebagai pengguna. Oke. Nah, lanjut. Nah, jika API tidak memberikan respon, nah halaman UI, misalnya kita lagi buka fitur saldo di dalam sebuah aplikasi itu nggak akan menampilkan data apapun, gitu ya, mulai dari nama akunnya, sisa saldonya, riwayat saldonya itu loading gitu, nggak akan tampil atau bahkan tampil error gitu ya. Nah, karena data tersebut diambil dari respon API untuk bisa ditampilkan di layar user, di layar HP user gitu. Jadi jika server mengalami gangguan atau server down, nah itu berarti ada masalah dengan performanya. Nah, untuk mengatasi masalah ini kita memerlukan pengujian performa test seperti load test ataupun stress test. Nah ya, nah misalnya kita bisa menguji apa yang bakal terjadi ketika 3.000 pengguna tadi mengakses API secara bersamaan. Apakah API mampu menangani beban sebesar itu, gitu ya? Apakah server mampu menangani beban sebesar itu? Nah, pengujian ini tentu membantu kita memastikan apakah sistem bisa bekerja dengan baik meskipun banyak pengguna yang mengaksesnya di waktu yang sama. Umumnya mungkin beberapa tim ya seperti bisnis analis itu biasanya akan memberikan target untuk performanya ya, misalnya coba uji API ini dengan 3.000 user selama kurang lebih 15 menit terus menerus gitu ya, dan lihat bagaimana sistemnya berfungsi. Nah, ini dilakukan untuk melihat apakah sistem bisa menangani tekanan tersebut dan tetap memberikan respon yang baik gitu ya. Untuk melakukan pengujian performa tes ini ada beberapa tools yang bisa digunakan seperti Gmeter dan Load Runner. Nah, tools-tools ini bisa membantu kita menguji kapasitas sistem dengan mensimulasikan banyak pengguna secara bersamaan. Jadi ketika kita bekerja di suatu perusahaan ya dalam sebuah project dan mendengar tentang performance testing ya jangan bingung gitu ya, intinya dari manajemen mungkin ingin melihat seberapa baik sistem kita bekerja pada dihadapkan beban kerja yang sangat berat. Kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai performance testing. Terus kita masuk ke apa itu automation testing. Nah, selain pengujian performa, ada juga ya pengujian yang menggunakan Selenium Automation. Nah, mungkin beberapa waktu yang lalu sudah cukup lama mungkin saya pernah bahas juga ya tentang Selenium secara spesifik gitu, dimana pada saat itu saya juga masih belajar tentang apa itu Selenium, mulai dari instalasi sampai penerapannya dalam membuat script automation test pada sebuah web. Nah, di sini saya mau sedikit mencoba menjelaskan kembali tentang Selenium Automation secara umum. Mungkin beberapa teman-teman juga masih belum begitu familiar ya dengan Selenium. Nah, Selenium ini digunakan untuk otomatisasi pengujian pada sebuah aplikasi web. Yang bisa dikatakan Selenium sebagai salah satu tools auto testing paling populer. Ya, kenapa? Karena Selenium itu bersifat fleksibel gitu ya, support dia berbagai browser seperti Chrome, Firefox, Safari dan sebagainya. Ini juga bisa digunakan dengan banyak bahasa pemrograman ya seperti Java, Python, lain-lain. Nah, karena sifatnya yang open source dan gratis, jadi banyak yang mengandalkan Selenium sebagai tools untuk membuat automation test. Nah, mungkin itu tadi sepintas mengenai penjelasan Selenium ya. Mengapa sih automation test itu dianggap penting dalam pengujian? Nah,
Dengan automation kita bisa melakukan pengecekan secara otomatis mulai dari login aplikasi, kemudian mengecek apakah nama akun, tadi ya, nomor rekening dan sisa saldo ditampilkan dengan benar. Belum lagi kalau misalnya nanti ada masalah di API atau di bagian backend, nah API bisa saja gagal sebenarnya dan datanya nggak tampil secara front end. Nah, automation test ini menggunakan Selenium ini akan mencatat jika ada data yang tidak muncul dengan benar pada page tertentu, akan menampilkan report. Nah, untuk melakukan pengujian ini, kamu bisa menggunakan berbagai bahasa pemrograman ya, tergantung pada alat tools automation yang bisa dipakai. Gitu. Misalnya ada Selenium Java, kemudian Cypress, kemudian WebDriver.io yang biasanya digunakan untuk JS. Gitu. Nah, selain itu ada juga API automation testing, di mana kita mengirim permintaan dan menerima respon dari API secara otomatis menggunakan code. Ya. Nah, tes ini dijalankan setiap harinya untuk memastikan aplikasi berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Jadi mungkin itulah penjelasan umum ya tentang beberapa jenis pengujian yang biasa dilakukan oleh seorang QA. Nah, mulai dari pengujian fungsional, kemudian pengujian API sampai pengujian UI, dan terakhir tadi ada pengujian performa ya. Nah, semoga dengan kita memahami berbagai jenis metode pengujian ini bisa menambah ilmu kita untuk mendalami tentang fundamental QA. Oke. Selanjutnya mungkin kita masuk ke sub tema berikutnya gitu ya. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang berbagai macam jenis pengetesan, nah kita masuk ke pembahasan gimana sih caranya seorang QA itu bisa berpikir out of the box ya. Nah, karena salah satu hal yang harus dimiliki seorang QA selain ketelitian itu adalah berpikir kritis atau out of the box. Nah, kita sebagai QA harus memikirkan kemungkinan yang bisa saja terjadi dalam sebuah cara kerja aplikasi gitu ya. Nah, berbicara out of the box artinya kita perlu berpikir di luar standar atau kebiasaan, di mana kita perlu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Jadi dalam mencari sebuah solusi, kita jangan terpaku pada satu sudut pandang gitu ya. Tapi kita juga harus melihat dari sudut pandang pihak lain. Nah, dengan begitu kita punya atau bisa berpikir atau tidak terpaku pada pola yang sama gitu ya. Nah, di sini saya coba ambil contoh gitu ya dalam ruang lingkup pengujian bagaimana kita harus berpikir out of the box. Gitu. Nah, sebagai seorang QA, terkadang kita hanya fokus menjadi seorang tester gitu ya, di mana kita hanya melakukan pengetesan sesuai dengan requirement yang ditentukan oleh tim produk ataupun tim desain. Nah, atau mungkin sesekali kita juga memposisikan diri sebagai seorang customer ya dalam penggunaan aplikasi. Tapi pernah nggak sih teman-teman gitu ya memposisikan atau mencoba mencari sudut pandang lain bagaimana caranya kita mengakali sistem atau celah keamanan aplikasi yang kadang nggak kita sadari gitu. Karena justru yang mengerikan itu ya selain bug UI gitu ya atau fungsional, justru datangnya dari pihak-pihak yang ingin mencoba mengambil celah kekurangan sistem kita. Misalnya ada orang yang mau nyoba inject via DB gitu atau mengambil endpoint untuk nyari celah via API atau sebagainya gitu ya. Nah, itu justru yang harusnya kita tutup rapat-rapat jangan sampai ada celah gitu. Nah, dalam pengujian aplikasi berpikir out of the box ini berarti menguji skenario anomali atau yang dirasa nggak mungkin dilakukan oleh customer. Contohnya misalnya saat ini saya ambil ilustrasi gitu ya. Nah, saat menguji aplikasi ojek online gitu, seorang QA biasanya memikirkan untuk melakukan simulasi pesanan dari lokasi-lokasi yang secara geografis itu nggak mungkin ada yang pesan. Misalnya di tengah laut gitu ya. Walaupun secara logika hampir mustahil ada kondisi di mana seorang atau customer itu pesan ojol di tengah laut gitu.
Tapi poinnya bukan masalah mungkin nggak mungkin di sini ya yang kita bahas, tetapi adalah kita perlu melihat bagaimana aplikasi bisa menangani masalah-masalah ketidaksesuaian titik penjemputan seperti ini atau bug-bug lucu seperti ini gitu. Nah, mungkin saya sedikit cerita gitu ya. Ketika saya melakukan pengetesan gitu ya sebagai seorang QA, nah pada saat itu ada improvement untuk fitur search product ya, ada fitur search product di mana pada waktu itu ekspektasinya adalah ketika user mencari keyword produk, maka secara otomatis akan menampilkan list suggest produk-produk yang memiliki unsur keyword yang sama ya. Nah, misalnya saya search keyword susu, maka akan menampilkan semua produk yang mengandung kata susu gitu. Nah, singkat cerita secara requirement fitur tersebut aman lah ya, secara search sudah sesuai gitu. Saya search kopi muncul produk kopi, kemudian saya search beras muncul list beras yang kita jual gitu kan. Begitu juga dengan negatifnya ketika saya search keyword random seperti contoh ABCD 123, maka tampil message produk tidak ditemukan gitu ya. Artinya memang kita tidak menjual produk dengan keyword tersebut. Nah, namun pada saat itu sebagai QA saya iseng gitu ya, iseng search produk menggunakan emoticon atau emoji. Nah, ketika saya tes, saya search pakai emoji itu tampil message error 500. Nah, maka saya report temuan ini ke dev terkait ya. Nah, Mas, ini ada temuan ketika search pakai emoji muncul internal server error. Nah, kemudian lucunya devnya bilang gitu, yang mana mungkin gitu ada customer yang nyari produk pakai emoji, ya nggak ada juga produk kita yang pakai keyword emoji gitu ya atau emoticon. Nah, pasti ada beberapa teman-teman dev juga yang keberatan untuk melakukan fixing case-case sepele seperti ini karena ada effort untuk fixing case tersebut. Cuma pada saat itu saya coba menyampaikan dengan baik-baik gitu ya bahwa fokusnya bukan pada ada atau tidaknya customer menggunakan emoji untuk mencari produk, tapi bagaimana caranya agar message error yang ditampilkan itu lebih manusiawi atau lebih dipahami daripada menampilkan 500 internal server error. Kenapa nggak dibuat message produk yang kamu cari tidak ditemukan atau pencarian kamu tidak ditemukan? Nah, atau bisa juga customer dipaksa untuk tidak bisa klik emoji pada fitur search. Nah, itu mungkin contoh kecil ya, pentingnya melihat case dari sudut pandang lain. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di momen sharing kali ini. Terima kasih, Mas.